Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Fitratul Mughafirah. Pada pertemuan kali ini saya akan membaca makalah tentang pendidikan intelektual. Secara etimologis, pendidikan berasal dari kata didik yang artinya proses dalam tingkah laku seseorang atau kelompok guna mendewasakan manusia melalui latihan. Dalam bahasa Arab, istilah pendidikan dikenal dengan kata tarbiyah dan kata kerja robba yurabbi. Tarbiyah yang artinya mengasuh, mendidik, memelihara. Secara luas, pendidikan dapat diartikan sebagai usaha yang dilakukan seorang untuk menyiapkan peserta didik untuk berkecakapan tinggi, berakhlak mulia, dan cerdas dalam berpikir melalui bimbingan atau latihan. Intelektual merupakan daya atau proses pemikiran yang tinggi berkaitan dengan daya akal, pengetahuan, dan kecerdasan berpikir. Dapat disimpulkan, pendidikan intelektual mengalir pada kemampuan seseorang dalam melakukan tindakan secara berpikir secara logis dalam menyelesaikan diri terhadap situasi. Berikut adalah surah-surah yang termasuk dalam konsep intelektual, yaitu diantaranya surah Al-Isra ayat 36, yang artinya, dan janganlah engkau mengikuti sesuatu yang engkau tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hal semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban. Berikutnya yaitu nilai-nilai pendidikan. 1. Pendidikan intelektual dilakukan dalam memfungsikan panca indera pengajaran. Dengan demikian, harus dengan difungsikan seluruh panca indera tersebut. 2. Alat terpenting untuk memperoleh pengetahuan pendengaran. Penguasaan kognitif memang lebih mudah dicapai dari penguasaan ranah-ranah lainnya. 3. Pengetahuan yang lebih memberikan kepuasan ialah pengetahuan yang diyakini oleh akal dan hati. Berikutnya, implementasi nilai-nilai pendidikan. Pendidikan intelektual dilaksanakan antara lain dengan meningkatkan daya nalar dan kritik melalui diskusi, tanya jawab, eksperimen, pemberian tugas, kerja kelompok, dan sebagainya. Surah yang kedua yaitu surah Yunus ayat 35-36, yang artinya, katakanlah, apakah di antara sekutu-sekutu kalian ada yang menunjukkan kepada kebenaran? Katakanlah, Allah lah yang menunjukkan untuk kebenaran, maka apakah orang-orang yang menunjukkan kepada kebenaran itu lebih berhak mengikuti, ataukah orang yang tidak dapat memberi petunjuk kecuali bila ia diberi petunjuk? Mengapa kalian membuat demikian? Bagaimanakah kalian mengambil keputusan? Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam surah Yunus diantaranya yaitu Allah memberi manusia indera untuk difungsikan guna memperoleh pengetahuan, baik pengetahuan empiris maupun pengetahuan agama. Mereka yang tidak menggunakan inderanya untuk memperoleh kebenaran akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Pengetahuan ada yang tingkat kebenarannya 100% disebut yakin, dan ada juga kurang dari itu disebut zam. Akidah harus didasarkan yakin, selain itu boleh didasarkan zam. Baik pengetahuan empiris maupun pengetahuan agama perlu dikuasai umat Islam. Baiklah, kesimpulannya, berdasarkan uraian pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan intelektual merupakan proses dalam tingkah laku seorang atau kelompok guna mendewasakan manusia melalui latihan dan bahasa Arab. Istilah pendidikan dikenal dengan kata tarbiyah dengan kata kerja Arab yurabbi. Tarbiyah yang artinya mengasuh, mendidik, memelihara serta luas.
Pendidikan dapat diartikan sebagai usaha yang dilakukan seseorang untuk menyiapkan peserta didik supaya berkecepatan tinggi, berakhlak mulia, dan cerdas dalam berpikir melalui bimbingan atau latihan. 3. Berikutnya, konsep pendidikan intelektual berdasarkan surah Al-Isra ayat 17, yaitu pendidikan intelektual dilakukan dengan memfungsikan panca indera sebagai pengajaran, terutama mata dan telinga yang merupakan alat terpenting dalam memperoleh pengetahuan. 2. Surah Yunus. Pengetahuan tidak boleh berdasarkan atas zam sekalipun tingkat kebenarannya 75%, akan tetapi harus didasarkan atas keyakinan yang tingkat kebenarannya 100%. Terakhir yaitu surah Yunus. Kedewasaan syid jamaknya asyuddah adalah kematangan seorang umat muslim dapat dilihat dari fisik dan mentalnya serta sebagai seorang muslim berperilaku. Terima kasih. Itulah pembacaan makalah dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.